Oke, baik. Kita coba mengupas apakah nanti di jurnal begini, ini jurnal ini seperti ini tersebar ya, cukup banyak ya. Ini misalnya tadi saya ulangi, yaitu adalah membuat adsorben kationik yang dibuat dari atau dipreparasi dari batang jagung. Ini sudah ada jurnalnya. Nah, kita nanti ada sesuatu yang berbeda sedikit begitu, maka sudah jadi skripsi. Ya, ini misalnya menjadi low cost material. Jadi material yang murah tetapi mempunyai high absorption capacity, tapi mempunyai kemampuan kapasitas absorpsinya tinggi. Nah, ini misalnya ya. Coba di sini ini dia menceritakan bahwa ini ya, in this research construct fiber, jadi fiber ya. Fiber itu apa namanya? Serat ya. Construct fiber, jadi serat dari batang jagung. Nah, tetapi di sini grafted polyacrylic acid ya. Tetapi dia dimodifikasi menggunakan polyacrylic acid atau PAA. And their surface itu surface-nya setelah dimodifikasi ya, dia menceritakannya adalah akhirnya istilahnya construct fiber ya, kemudian grafted itu G-nya ini PAA, polyacrylic acid. Jadi untuk memodifikasi regennya bisa macam-macam gitu ya. Nah, ini kemudian via successfully prepare via heterogeneous esterification. Ya. Jadi ini diesterifikasi heterogen via heterogeneous esterification itu maksudnya batang jagungnya padat ya, padatan, kemudian esterifikasinya menggunakan cairan yang PAA ini. Nanti terbentuk atau terjadi reaksi esterifikasi. Kenapa disebut heterogen? Karena di sana digunakan bahan yang padat, sementara cairan untuk mengesterifikasinya adalah bahan yang digunakan untuk mengesterifikasi adalah cairan, sehingga disebut heterogeneous esterification. Ya, kemudian dibentuklah fiber ya. Kemudian digunakan untuk removal kationic kontaminan, untuk mengadsorb atau menghilangkan removal kationic kontaminan. Jadi kontaminan yang bersifat kationik dari cairan ya, from aqueous solution, dari cairan. 4 dyes and 3 metal ion. Jadi di sini ada 4 zat warna and 3 metal ion. Jadi di sini ada 3 ion logam yang kemudian we exploit as model of cationic adsorbat. Jadi itu digunakan sebagai contoh gitu ya, model itu contoh adsorbat yang bersifat kationik. To survey its absorption performance, untuk melihat bagaimanakah penampilan absorpsinya, itu ya. Jadi kalian kalau baca jurnal yang pertama abstrak, judul sama abstrak saja. Kalau mengerti judul dan abstrak saja itu wis enak, wis kebayang dalamnya. Gitu ya. Sudah semester sekalian mestine kan di Nabila sama Muslimah sudah ancang-ancang untuk skripsi tentunya ya, atau sudah malah ya. All of them ya, jadi mereka semua high absorption capacity, semuanya mempunyai kemampuan absorpsi yang tinggi. Even the lowest ya, meskipun yang paling rendah untuk rodamin B ini disingkat RHB yang mencapai riset 179 mg per gram ya, miligram per gram. Ya, ini yang paling rendah ternyata pada rodamin B. Kemudian ini bahwa tadi batang jagung yang sudah dimodifikasi menggunakan
polyacrylic acid not only has a high absorption capacity. Mereka tidak hanya mempunyai kemampuan absorpsi, kapasitas absorpsi yang tinggi, but also maintain inherent fiber framework. Tetapi mereka juga mempunyai penampilan yang unik gitu. Showing feature of easy separation. Ternyata kemudian mudah untuk memisahkan ya. Jadi ada juga adsorben itu yang ketika bercampur dengan limbah kemudian orangnya bingung memisahkan antara ampas dengan atau adsorbennya dengan cairannya. Tapi kalau di sini dia mudah. Showing a feature of easy separation. Jadi memudahkan adsorbennya dipisah dari cairannya tadi itu mudah. Kemudian yang paling tinggi dicapai oleh the absorption capacity is 370 mg per gram for methylene blue ya. Untuk methylene blue dia paling tinggi, which was significantly far higher than that of original. Nanti akan kita lihat ternyata untuk originalnya atau yang belum dimodifikasinya tadi CSF tadi adalah corn starch fiber ya kan. Nah, itu ternyata dia kurang dari 30 mg per gram, padahal setelah dimodifikasi dia menjadi 370 mg per gram. Ya, ini ya fungsinya modifikasi pengubahannya. Ternyata kemudian menjadi sangat tinggi. Kemudian dicari bagaimanakah order reaksinya. Itu bagaimanakah order reaksi atau kecepatan reaksi adsorpsinya itu seperti apa. Methylene blue absorption followed pseudo second order kinetic. Ternyata dia adalah order 2. And the Langmuir isotherm model. Ternyata dia juga mengikuti model isotermnya Langmuir. Nanti apa ini maksudnya? Ya, Langmuir dan Freundlich kemarin kan gitu. Yang fisika ikut kalau absorpsinya terjadi secara fisik, ikutnya adalah yang apa kemarin? Yang Freundlich. Ya, Freundlich berarti bisa berlapis-lapis. Kalau yang kimia itu mengikuti yang Langmuir, dia hanya satu lapis atau monolayer ya, tetapi dia kuat, terserapnya kuat. The adsorbent can be spared easily and rapidly from wastewater through a sieve of 200 mesh. Jadi cuman menggunakan saringan 200 mesh, maka adsorbent tadi itu bisa kita pisahkan. Absorption and desorption we also evaluate. Jadi di sini dicek juga bagaimana kalau dipakai ulang, dilepaskan, dipakai lagi. Ya, maybe use as a promising adsorbent for practice application because of its low cost and high performance. Jadi dengan kemampuannya yang tinggi ini, dia kemudian bisa nantinya ke depannya bisa menjadi calon adsorben yang sangat handal, yang sangat tinggi, yang sangat kuat. Karena murah membuatnya, tetapi kemudian mempunyai kemampuan kapasitas adsorpsi yang sangat tinggi. Oke. Sampai sini yang bertanya dulu ya, biar nanti tahu apa kayak gini. Ya, ini cara kerjanya. Coba kita lihat di sini bahwa batang jagung ya, corn starch tadi starch, ini masih corn starch, belum fiber. Ya, belum jadi fiber, belum jadi serat. Ini kemudian dilakukan, ini namanya delignifikasi, direaksikan dengan NaOH 9%. Akhirnya nanti menjadilah ini. Ya, menjadilah corn starch fiber, menjadi serat ya. Setelah dihaluskan kemudian diinteraksikan dengan NaOH.
Kemudian di sini diinteraksikan lagi dengan NaOH dan kemudian dengan cairan alkohol. Ya, ini kemudian menjadi decrystallization. Jadi agak ini decrystallization bukan kemudian jadi kristal ya. Decrystallization itu yaitu supaya makin berserat ya, supaya makin berserat. Nah, ini dianggap misalnya ini serat ini adalah ini bentuknya. Nah, gugus fungsi seperti ini, kursor saya bisa kelihatan anak-anak? Bisa, Bu. Bisa. Nah, ini adalah gugus fungsi pada selulosa ya. Selulosa ini apa saja? Kalian pakai batang jagung, batang tebu, itu sama, batang padi sama. Nanti ada seperti ini. Ini ada banyak gugus OH. Gugus OH ini sangat kuat menarik kontaminan. Kemudian ya, setelah decrystallization yaitu menggunakan NaOH dan alkohol. Nah, ini yang bentuk ini kita sebut sebagai contact fiber. Jadi bahan ini sebenarnya contact fiber ini fiber ya. Ini merupakan bahan untuk kertas, pembuatan kapas, pembuatan isi pampers ya, pampasnya anak-anak ya, diapers itu ya, diapers, kemudian untuk pembalut ya gitu ya. Jadi bisa murah sekali dari bahan selulosa, nanti bisa begini. Kalau pengen putih tinggal di bleaching ya, orang kimia ya, bahan kimia banyak dipakai itu kemudian jadi lah kemudian putih. Ini seratnya kertas bisa dipakai untuk pembuatan kertas ini bisa ya, contact fiber. Jadi memang serat ya. Kemudian dilakukan grafting, yaitu grafting itu maunya adalah menambahkan kuning-kuning ini, menambahkan adalah pencabangan, pemberian cabang, grafting itu dia mau bilang itu begitu. Kemudian ini bahan ini tadi ya ditambahkan ada tentu H2SO4-nya nggak tinggi, biasanya ini hanya untuk katalis. Kalau H2SO4-nya tinggi pasti dia terhidrolisis, nanti kalau hidrolisis dia larut ya, karena saking pecahnya. Dari selulosa kalau ingin kita pertahankan tetap selulosa, penggunaan H2SO4 harus encer. Kenapa? Karena kalau H2SO4-nya itu tinggi, konsentrasinya tinggi, maka ini terhidrolisis menjadi kalau dari polisakarida menjadinya adalah monosakarida, disakarida, dan itu pasti menjadi molekul yang jauh lebih kecil dan dia akan larut. Hujan ya di kampus. Nah, kemudian di sini Anda dilakukan grafting ya. Grafting ini ya, ini yang dikatakan adalah esterifikasi, reaksi esterifikasi, pembentukan ester. Ya, tetapi pembentukan ester ini hanya penanda bahwa reaksi tadi berjalan dengan benar, dengan baik. Jadi munculnya senyawaan ester. Tetapi yang digunakan mengadsorb sebenarnya bukan esternya. Jadi ini grafting ini cabang-cabang ini. Nah, ini adalah penuh dengan bagian ini. Coba lihat percabangan ini. Ini yang digambarkan dengan garis kuning-kuning ini sebenarnya dia adalah COOH, COO- ya. Ini mau kita interaksikan dengan PAA tadi itu yang kita gunakan tadi. Nah, inilah kemudian dengan bantuan plus NaOH. Bentuknya memang jadi sangat coklat, ya, coklat begini. Grafting ini setelah kemudian OH-OH-nya tadi ini nih ya, kursor saya bisa kelihatan. Sebelumnya hanya tanpa yang ungu ini, kemudian dilakukanlah grafting atau pencabangan. Pencabangan ini kalau orang kimia ya nggak kemudian dicantolkan satu-satu, tinggal diinteraksikan saja, jadilah ini. Nah, ini mempunyai kemampuan yang terakhir ini, mempunyai kemampuan tadi yang di sini 300-an kemampuannya ya 300
mengadsorpsinya kapasitasnya bisa 300 mg per gram, sementara CSF hanya 30 ya. Jadi sangat berbeda. Nah, kemudian ya ini adalah yang tadi, jadi memang anak-anak beridenya dari sini, kemudian SEM-nya juga dilakukan, tapi ini SEM semua. SEM semua, entah ya, yang ini kayaknya yang ABCE ini sepertinya bukan SEM. Morphology characterization SEM of corn stalk. Kayaknya SEM semua berarti ini ya. Ya. Nah, ini satunya CF ya. Ini AAAB AC. C ini. Optical microscope photograph. Oh, alhamdulillah ya. Jadi di sini ada juga untuk mikroskop optik ya. Jadi untuk melihat warnanya. Kalau pakai SEM nanti nggak kelihatan warnanya. SEM-nya ini justru yang ini yang ABC ini SEM, nggak kelihatan warnanya. Kalau yang di sini ada AC itu optical microscope photograph. Ya. Kalau morphology characterization SEM image-nya A, B, N, C. Oh, sampai A, B, C ini ya. A, B, C itu sampai SEM. Ini kan disebutkan di sini adalah A, B, C adalah SEM. And optical microscope photograph of corn stalk itu B. Di sini adalah B yang bagian ini A, ini bagian A, ini mikroskop optiknya yang bagian B, ini mikroskop optik semua. Sampai terakhir ini mikroskop optik. Ya, and optical microscope photograph of corn stalk mulai B yang sampai F ya. Ini kan terbagi ini, lihat ya hurufnya besar ini sama B ini. Yang SEM itu A ini, sementara yang B bagian bawahnya ini mikroskop fotograf ya. Jadi data itu bisa bukan ya, artinya disiasati. Kalau SEM semua mahal banget. Padahal yang mulai mikroskop optik yang bagian bawah ini kita malah kayaknya nggak bayar ya, yang di biologi itu nggak bayar karena murah. Jadi bisa diperhatikan bahwa ini bagian A, ini spon ya, kayak spon begitu, tapi ini dia tidak dihaluskan. Dia hanya dipotong-potong ya, potong-potong misalnya berapa mili begitu. Kemudian dipakai sebagai adsorben ya. Ini setelah ya, sebelum dilakukan pakai untuk adsorben ini dan setelah dipakai untuk adsorben bagian yang kanan. Nah, ini adalah bagiannya FTIR, tapi dia memotong hanya pada bagian yang mengalami perubahan gugus fungsi. Ya, bagian OH-nya yang dia lihat, dan bagian ya ini yang dia menandai bahwa ini dikasih bintang sama dia. Ya, bahwa jadi memang seperti tebak gambar apa yang berbeda begitu ya. Ini coba dilihat dari sini ada perbedaan. Ini menunjukkan bahwa peristiwa esterifikasinya atau reaksi esterifikasinya berhasil. Jadi pembentukan gugus ester berhasil. Maka seperti itu ya. Pembentukan gugus esternya berhasil, maka ditandai begitu. Nah, kemudian dilihat semuanya ya. Jadi ini kemampuan mengadsorpsinya nah, setelah dimodifikasi yang biru ini methylene blue, malasid green, sementara ST itu apa? RHB ini adalah yaitu adalah rodamin B, kemudian untuk 3 logam lainnya. Ini coba perhatikan ke sini bahwa sebelum dimodifikasi atau konstaknya kemampuannya ini kapasitas adsorpsi, kemudian setelah
analisis ini kapasitas absorpsinya, dimodifikasi maksud saya ya, kemampuannya sangat tinggi. Jadi ini bisa dilakukan juga di kita ya, dicoba ya, di riset. Jadi kalau meneliti itu ya terutama adalah misalnya kita di lab, misalnya kita ini dilarang kemudian makan cuka ya, cuka itu karena nanti gigi itu bisa keropos ya, karena semua asam ya yang bersifat asam akan melarutkan logam. Di sini tetap ada sekaligus dia sebagai katalis, sekaligus dia mendemin, menghilangkan mineral. Jadi kalau di saya di yang sebelumnya tadi itu penggunaannya tetap ada NaOH di sana, ada delignifikasi. Jadi kenapa hanya memerlukan untuk menghasilkan serat ya. Jadi biar selulosanya kita dapatkan. Jadi semua bahan yang misalnya dari bahan alam ketika direaksikan dengan NaOH nanti menghasilkan cairan yang berwarna hitam. Namanya lindi. Sehingga delignifikasi, ligninnya hilang. Jadi lignin itu kayak lem. Yang itu dianggap nanti mengganggu proses absorpsi. Proses absorpsinya itu bisa terganggu dengan adanya lignin, sehingga perlu ligninnya dihilangkan, delignification. Jadi ada NaOH. Ini kan dia bilangnya purification. Maksudnya purification itu memurnikan selulosa, menghilangkan selain selulosa. Itu kan dia maksudnya, istilahnya dia purification. Kalau tadi di yang sebelumnya, yang video sebelumnya disebut delignification karena menghilangkan lignin. Purification ya hampir sama karena mau mengambil selulosanya saja. Nah, gitu. Oke. Jadi bukan NaOH itu demin, bukan. NaOH nggak bisa menghilangkan mineral, tetapi NaOH menghilangkan ligninnya yang akhirnya memurnikan selulosa atau memurnikan seratnya. Oke, silakan ada lagi. Saya mungkin nanti ini ya perlu disinyaling karena hujannya lebat banget. Ya, coba perhatikan ini nih ya, batang jagung pada saat kondisi masih segar dan kemudian saat kering ya. Kan ini memang nggak dipakai. Mumbruk biasanya itu hanya dibakar. Ya, eman banget padahal ini sumber silika tinggi, sumber selulosa tinggi. Kalau mau didegradasi lagi atau dihidrolisis jadi etanol, bisa. Selulosa itu kan bisa dijadikan etanol, pakai nanti hidrolisisnya pakai asam kuat, basa kuat ya, menghidrolisis itu, kemudian nanti jadi etanol. Ini mumbruk, kita kaya sebenarnya, kaya banget, kaya raya. Oke. Kemudian ini ya, coba perhatikan di sini, ternyata batang jagung itu mengandung selulosa sekitar 45%. Lainnya berupa lignin dan hemiselulosa. Inilah dua hal inilah yang dihilangkan pada saat delignification atau penghilangan lignin menggunakan NaOH tadi, atau ya pada saat yang tadi, pada saat yang Wen tadi itu, jurnalnya Wen, dia sebutnya adalah purification. Mempurifikasi apa atau memurnikan apa? Yaitu memurnikan selulosa. Yang mau diambil adalah selulosa karena dia serat yang paling kuat, selulosa itu, dibandingkan lignin dan hemiselulosa. Ya. Nah, kalau di batang jagung yang pakai asam sitrat, nah inilah asam sitrat. Asam sitrat, coba perhatikan di sini, ini asam sitrat. Ya, ya. Ini nanti yang dikatakan pecabangan, kita mau target kita adalah ya, target kita adalah bagian-bagian ini, bagian ini. Apa ini? COOH. Ini kan kemampuannya tentu absorpsinya sangat tinggi dibandingkan dia sebelumnya hanya OH saja. Ya.
Nah, ini modification with citric acid M2 increase the active site in cellulose. Jadi kepingin menaikkan kemampuan mengabsorpsi dengan menaikkan situs aktifnya. Jadi ditambah ini dicantolkan gitu ya. Diubah yang OH gugusnya tadinya OH saja, kemudian ditambahkan lagi cabang-cabangnya itu. Nah ini ya, ini adalah pernyataannya dari Ramos yang menggunakan asam sitrat. Every citric acid molecule bound to cellulose during chemical modification. Jadi ketika hanya direaksikan dengan asam sitrat ini sudah nyantol. Nah itu ya, asam sitrat murah dan ramah lingkungan. Maksudnya nanti kalau bersisa dia tidak berbahaya ya, asam sitrat gitu kan ya, asam sitrat. Nah ini kemudian ini adalah zat-zat warnanya. Zat warnanya dinamakan kationik karena dia zat warnanya bermuatan positif. Nah, kalau ini nih cara-cara mengerjakannya. Simple ya. Simple nanti bahas, ngitung. Nah, itu baru kemudian tambah jurnal seperti apa. Sebenarnya riset-riset itu mudah. Jadi memang sebelum ini ya uniknya zat warna itu sangat tidak stabil dengan perubahan pH. Ya, zat warna itu kemungkinan besar itu tidak stabil dengan pH. Tetapi ini untuk methylene blue ternyata ya mulai pH asam sampai pH basa dia mempunyai panjang gelombang yang berdekatan. Memang ada pergeseran, coba 663, 665, 664, 664 ya. Akhirnya yang sudah dipakainya waktu menganalisa adalah pada pH 7. Ya. Kemudian ini yang tadi optimumnya supaya kita mau mengukurnya tadi itu beneran pada pH tersebut. Nah ini FTIR-nya setelah, jadi sebelum demineralisasi berarti masih batang jagung awal. Ya, jadi bukan tidak bermakna ya, memperhatikan panjang spektra FTIR. Setelah didemineralisasi, adakah perubahan yang signifikan? Ternyata hanya berkurang ya. Kalau intensitasnya berkurang ini memang jumlahnya memang berkurang ya. Nah ini mungkin ada kaitannya dengan yang tadi, ini intensitasnya akan berkurang, ya kan? Ya. Jadi makin tajam berarti makin intensitasnya makin tinggi. Nah kalau dia berkurang, kalau melengkungnya ini sama ini melengkungnya berbeda, yang paling melengkung begini ini berarti apa? Biasanya disebutnya kelimpahannya makin tinggi pada saat yang intensitasnya adalah besar. Nah, sebelum demineralisasi, kemudian setelah demineralisasi. Ya, ini ada kaitannya dengan tadi, ternyata kemampuannya setelah demin justru turun. Tapi itu kita perlukan agar kemudian mengosongkan, ya, demineralisasi itu tadi kan menghilangkan mineral. Mengosongkan situs-situs aktifnya dari mineral. Karena kita mau gunakan modifikasi. Jadi tadi harus kosong, nggak ada mineral yang terikat. Kalau terikat harus bersih dulu supaya nanti kalau kita mau memodifikasi grafting atau membuat percabangan, kondisi yang mau dibawa cabang, situs yang mau diberikan cabang, kondisinya bersih ya. Kalau ada mineral dianggap nanti ganggu, maka harus dibersihkan. Termasuk lignin tadi juga dilakukan delignifikasi ligninnya supaya hilang dulu. Kemudian ada modifikasi. Nah ya, ini modifikasi. Nah ini perhatikan bahwa ada gugus baru. Di sini tidak ada, ini ada. Inilah yang menjadi penanda bahwa
esternya sudah terbentuk, berarti reaksi esterifikasinya berhasil. Begitu. Nah, kemudian dilakukan proses adsorpsi. Jadi dimodifikasi setelah diadsorpsi seperti apakah bentuk spektranya. Ya, ini bisa diperhatikan spektranya mengalami apakah perubahannya. Jadi yang sebelumnya ada ini terbaca ya. Ini bagian meskipun hanya kecil-kecil begini. Jadi kalau misalnya ingin lihat lebih tajam lagi itu bisa sebenarnya seperti di zoom itu bisa ya. Nah ini bagian ini tidak terbaca, tidak ada. Nah, ketika tidak ada ya, tidak ada begini. Nah, ini kemungkinan berarti dia ini digunakan untuk terikat dengan kontaminan tadi. Ini adalah mengukur seberapa banyak percabangan yang telah terbentuk. Jadi pada saat alami ini sebenarnya ini nanti linier dengan kemampuan adsorpsinya. Batang jagung alami, kemudian setelah demineralisasi, kemudian saat modifikasi. Nah, ini ternyata meningkat gugus asam yang terbentuk, acid site total. Ya, jadi yang terbentuk, gugus asam yang terbentuk setelah dilakukan modifikasi. Nah, ini kemudian dilakukan adsorpsi yang setelah modifikasi mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Oke, begitu ya. Jadi bahwa ini damage occurred both on land, jadi kerusakan telah terjadi di muka bumi akibat ulah manusia. Nah, ini kerusakannya meliputi. Jadi dengan kita melakukan ini harapannya ya memberikan peluang untuk adsorben itu tidaklah mahal ya. Mengajukan atau ini loh bisa jadi peluang jadi adsorben yang pembuatannya enggak mahal tetapi kemampuan yang mengadsorpsi cukup tinggi, itu yang menjadi nilai tambah gitu ya. Oke.